Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Widya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bertemu lagi hari ini setelah kemarin kita membicarakan jadwal yang sedikit sulit ya. Iya, Bu. Oh ya, Widya masih sibuk dengan kegiatan organisasi. Masih sibuk banget sih, Bu. Jadwal 1 minggu ini full banget. Kan sekarang di kampus ada dekan cup gitu. Terus ini juga udah menjelang UAS gitu, Bu. Jadi sibuk banget. Hmm, Sibuk banget ya, tapi masih bisa mengatur waktu kan? Alhamdulillah masih bisa lah, Bu. Baik sebelumnya dari wawancara kemarin, Widya sendiri masih merasa bingung kan untuk menentukan menjadi guru SD atau SMP dikarenakan pilihan jurusan guru ini adalah keinginan dari orang tua Widya dan Widya juga sebenarnya ingin menjadi guru SMP tapi Widya takut nanti tidak bisa menghadapi siswa yang bandel yang tidak dapat diatur dan memiliki pemikiran yang kritis seperti itu. Nah, kemudian dari hasil yang kemarin kita bicarain, Widya ini tipe kepribadiannya ke sosial dan minatnya pada bidang seni dari kedua hasil pembicaraan kita ini bisa saling berhubungan jika dilihat dari karir yang Widya pilih. Iya, Bu. Bentar, Nah, dari pengalaman itu sendiri, Widya masih merasa takut. Ya kalau dipikir-pikir ya bisa bilang takut, bisa dibilang enggak sih, Bu. Apa ya, emang susah sih. Kemarin juga udah dapat magang. Terus ya bisa dibilang langsung berhadapan bersama eh, anak-anak gitu, anak-anak SMP gitu. Nah, bisa dibilang juga udah punya pengalaman kayak kemarin anak-anak yang saya ajar, pas saya masuk kelas, mereka ribut gitu, nggak bisa diatur gitu, Bu. Nah, saya takutnya yang seperti itu, Bu, nanti ke depannya gitu. Saya nggak bisa ngaturnya. Hmm, Bentar, wah kamu baca yang mana loh? Di bawah minyakmu lah. Yuk. Nah, dari pengalaman itu sendiri, Mbak Widya masih merasa takut. Ya, Bu, masih merasa takut. Bagaimana kalau saat ini kita coba bermain peran? Gimana tuh, Bu, maksudnya? Oke, di sini nanti Mbak Widya menjadi guru yang menghadapi siswa bandel atau tidak dapat diatur gitu. Mm-mm. Uh, nah, sedangkan saya akan menjadi siswanya gitu. Jadi kita tukeran peran gitu. Oke, Gimana? Bu, setuju. Sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana nanti berhadapan dengan siswa yang memiliki pemikiran yang kritis. Jika nanti siswa bertanya kepada guru atau saya dan saya tidak bisa menjawab, saya akan mengatakan kepada siswa tersebut, mungkin di sini ibu juga belum dapat memahami hal yang seperti ini. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar. Nanti di sini kita juga akan mencari hal tersebut secara bersama-sama agar siswa siswa tahu dan ibu juga tahu. Sepakat ya kita. Nah, gitu mungkin seperti itu gambaran role playing atau bermain peran kita seperti itu contohnya. Gimana? Bisa kita coba? Bisa, Bu, bisa. Jadi di sini saya itu kayak niru salah-salah seolah-olah saya ini jadi guru gitu, Bu, ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang coba Widya mencoba bermain peran di sini. Ya, Bu. Oke, Uh, langsung kita mulai ya. Maaf sebelumnya mungkin di sini Ibu juga belum paham banget mengenai materi tersebut. Bagaimana kalau kita mencari jawabannya bersama-sama. Jadi di sini kita semua akan tahu dan sama-sama enak gitu. Oke, di sini saya mencoba menanggapi ya. Gini, loh,
Kok Ibu bisa nggak tahu sih? Apa ya? Ya namanya juga kita sama-sama nggak tahu kan. Kalau ibu tahu, ibu akan berbagi kepada kalian. Nah sebaliknya kalau ibu tahu, kalian juga bisa beritahu ke ibu mengenai hal tersebut. Nah di sini kita sama-sama belajar, nggak ada salahnya kan? Kayak gitu kan, Mbak? Iya, bagus seperti itu Widya. Di sini Widya sudah tahu bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki pemikiran kritis seperti itu tadi. Iya, kalau gini sih masih bisa Bu untuk dikontrol. Nah, tapi kalau misalnya ketemu langsung sama siswanya itu pasti nanti juga saya bingung gitu Bu buat mau ngomong apa gitu. Gitu. Apa mau kita coba sekali lagi? Boleh dengan masalah seperti itu juga, tak Bu? Terserah Mbak Widya saja. Mungkin mau mencoba dengan kasus yang lain bisa. Atau mungkin dengan anak yang sulit diatur kali mungkin. Oke, dia bagus itu. Mungkin dengan kasus murid yang ribut gitu ya. Gimana ya? Mulai aja kali ya. Kayak gini contoh mungkin. Mohon diam anak-anak, tolong diam. Hargain orang yang sedang berbicara depan kelas. Kalau misalnya kalian menghargai orang lain, kalian juga otomatis dihargai. Jadi tolong diam semuanya ya. Nah gitu, tak Bu? Iya, seperti itu. Tapi kayaknya kayak nggak tegas gitu, Bu ya. Kalau menurut Mbak Widya sendiri bagaimana? Kayaknya sih nggak tegas, Bu. Terus kayak gimana dong? Bagaimana kalau kita bermain peran dengan setting saat ini sedang ada di kelas, kayak misal kita ada di kelas gitu. Di sini Widya sebagai guru dan saya sebagai murid. Di sini kita akan saling menanggapi bagaimana. Boleh, Bu. Sama seperti tadi ya, cuma di sini kita buat sedemikian rupa sama dengan keadaan di kelas. Baik kasusnya murid yang ribut tidak dapat diatur itu. Baik, Bu. Anak-anak semua tolong diperhatikan, tolong semua memperhatikan ke depan. Di sini misal siswa masih tetap ribut. Ibu akan diam jika kalian ingin berbicara terus. Ibu persilakan, tapi ibu tidak akan bertanggung jawab mengenai tugas kalian nanti jika kalian tidak mengerti. Kan ibu diam saja tidak mau menjelaskan bagaimana kita mau mengerti tugas. Nah, jika kalian ingin ibu menjelaskan materi agar kalian paham dengan tugasnya, nanti ibu akan jelaskan. Ketika kalian tidak ribut dan bicara di depan, bicara dengan teman di sebelahnya, bagaimana ibu akan menjelaskan atau tidak? Jelaskan Bu. Nah di sini tiba-tiba siswa itu ribut. Kalau kalian ribut terus seperti ini, ibu akan memberikan dua tugas rumah atau satu tugas rumah dengan ujian di minggu depan. Kalau kalian mau pilih Kalau kalian mau pilih yang mana? Kalian tetap ribut atau ibu akan berikan tugas seperti itu? Loh Bu, kok gitu? Jangan dong Bu, masa tugasnya double? Udah gitu, kalau tugas satu minggu depan ujian, kan kita juga punya tugas yang lain lagi Bu. Kalau kalian tidak ribut, tidak seperti ini, kalian memperhatikan materi dan yang ibu sampaikan, ibu tidak akan berikan kalian tugas seperti itu. Tapi ibu akan berikan tugas satu saja untuk minggu depan. Jadi, kalian mau ribut atau mau memperhatikan materi yang ibu jelaskan? Diperhatikan Bu. Nah, kalau kalian memperhatikan dengan baik dan kalian mengerti, kan yang mendapatkan untungnya kalian semua bukan ibu. Yang paham kan kalian nanti gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi hargai kalau ada orang yang bicara depan depan kalian. Kalau kalian menghargai orang lain, ya otomatis juga orang lain itu akan menghargai kalian. Bagaimana? Setuju semua? Setuju Bu. Nah, terus misalnya tiba-tiba ada satu murid yang masih tetap tidak memperhatikan keadaan. Gimana? Hmm, itu si A tolong perhatikan ke depan. Kenapa sih Bu? Terserah saya kan mau memperhatikan atau tidak, kenapa Ibu yang repot? Kalau A tidak memperhatikan ini dengan baik, bagaimana nanti kalau misalnya A ini mengerjakan tugas terus, A ini nggak ngerti gitu.
Atau ini mau ibu kasih tugas yang lebih banyak lagi dari yang lainnya? Kok ibu pilih kasih seperti itu sih, Bu? Ibu tidak pilih kasih kalau A juga sama seperti yang lainnya. Sama-sama perhatikan ke depan, memperhatikan apa yang ibu sampaikan mengenai materi ini. Jadi kalau A masih tetap ribut, ya terpaksa ibu kasih tugas lebih banyak lagi. Bagaimana? Apakah kamu mau? Ya sudah, kalau saya terganggu, kalau saya terganggu, saya keluar aja. Kalau gitu, Bu. Berarti konsekuensi si A keluar dari kelas kalau keluar dari kelas ibu ya. Kalau A tetap akan mengerjakan tugas juga ya, tapi dengan tugas yang berbeda. Gimana? Nggak setuju, Bu. Ya sudah, kalau A tetap begitu, tetap di kelas, jangan ribut agar tidak mengganggu yang lainnya yang sedang belajar. Dan A juga perhatikan ke depan. Yang lain apakah merasa terganggu jika ada yang ribut? Terganggu, Bu. Bagaimana? Bagaimana dengan A yang lain akan tetap merasa terganggu kalau A tetap ribut seperti itu? Ya deh, Bu. Saya diam aja kalau gitu. Ya sudah, terserah si A sekarang mau memperhatikan atau tidak, yang penting A jangan mengganggu teman-teman yang lainnya. Ya, Bu. Gimana? Apakah seperti itu, Bu? Ya, itu tadi bagus, udah bagus banget Widya mengarahkan siswa-siswanya untuk tidak ribut lagi. Nah, sekarang Widya dari role playing tadi, apa yang Widya lihat dari diri Widya sendiri? Apa ya? Sebenarnya masih bingung aja sih harus gimana. Kalau berhadapan langsung nanti, kalau kalau ada kalau yang tadi sih kayak coba buat tegas, tapi kelihatannya kok kayak galak gitu ya. Enggak sih, Bu ya. Kayak ngasih punishment gitu ya. Bukan hukuman juga sih, tapi ya semacam kayak peringatan gitu loh. Biar mereka nggak ribut lagi gitu ya. Nah, kira-kira apakah cara seperti itu akan efektif menurut Widya? Nggak tahu juga sih, Bu. Tapi ya guru-guru saya waktu itu seperti itu, Bu, kalau marah. Nah, kalau dari magang yang Widya lakukan kemarin seperti apa? Kalau magang kemarin sih, kemarin saya nggak kayak gitu, Bu. Kan soalnya saya juga belum jadi guru, jadi saya nggak berani buat ngatur mereka. Jadinya kemarin tuh saya capek sendiri bilang ke mereka. Uh, Lalu dengan bermain peran tadi, apakah cara seperti itu yang akan Widya juga lakukan? Gimana ya, saya ini orangnya nggak tegas, Bu. Nah, mungkin dari kayak tadi bisa dibilang tegas sebagai guru. Ya walaupun kelihatannya seperti ada kasih punishment gitu, tapi kan itu bukan punishmentnya yang berlebihan, juga punishmentnya juga masih berhubungan dengan materi atau belajar gitu. Jadi menurut Widya, apakah cara seperti itu akan berhasil? Nggak tahu juga sih, Bu. Kan saya baru melakukannya di sini, nggak tahu juga kalau misalnya di kelas nanti. Tapi insya Allah berhasil. Kan saya juga lihat dari guru-guru saya sebelumnya, kalau mereka dulu seperti itu gitu. Jadi kemungkinan besar itu akan berhasil gitu. Kemungkinan besar sih berhasil, Bu. Nah, kalau dengan bermain peran seperti tadi, Widya apakah sudah siap nantinya untuk menerapkan di kelas saat Widya sudah menjadi guru? Kalau memang itu cara yang efektif dilakukan, ya dilakukan saja sih, Bu. Tapi kalau memang ada cara lain, ya lain juga. Yang bisa juga yang lain gitu ya. Saya pakai. Setidaknya sekarang saya sudah tahu, atau saya juga sudah punya gambaran seperti itu, Bu. Jadi Widya bisa dikatakan sudah siap gitulah ya. Siap nggak siap sih, Bu? Loh, kok siap nggak siap? Kenapa seperti itu? Kalau siap untuk sekarang kayak gitu sih belum ya, Bu ya. Tapi kalau nanti saya jadi guru ya saya harus siap gitu. Mungkin kalau saya punya pengalaman yang banyak, mungkin nanti saya akan lebih siap lagi. Dari kemampuan yang Widya miliki saat ini, itu gimana menurut Widya?
Kalau kemampuan saya sih belum bisa dibilang bagus atau kemampuan saya juga belum bisa apa kemampuan saya sudah bisa seperti ini dari tadi dengan baik, tapi ya setidaknya saya juga bisa atau tahu apa yang saya lakukan nanti ketika saya jadi guru, Bu. Hasil dari role play tadi pun saya sudah memikirkan, memiliki pandangan seperti apa nanti kalau misalnya menghadapi murid-murid yang tidak bisa diatur. Jadi Widya sudah memiliki pandangan ke depannya seperti apa jika nanti menjadi guru dan menghadapi murid yang nakal atau bandel. Iya, Bu. Dia juga tadi sudah bermain peran dengan saya di sini kan. Bu. Dari apa yang kita lakukan sekarang itu bisa dilakukan nanti ketika Widya sudah menjadi guru. Iya, Bu. Kalau saya punya cara lain mungkin nanti saya akan coba gunakan juga. Iya Widya, nanti ke depannya kan tinggal diterapkan seperti apa gitu. Ya doain aja ya Mbak, semoga saya bisa lebih dari hari ini dan hari ini juga saya jadikan bekal nanti ketika saya sudah menjadi guru dan bagaimana cara mengatur siswa yang bandel. Insya Allah pasti saya doakan nanti Widya bisa mengatur siswanya dan menjadi guru yang luar biasa. Amin. Amin. Mungkin untuk sekarang kita rasa cukup sampai di sini aja ya, karena Mbak Widya tadi dengan baik saat kita sudah baik gitu saat kita bermain peran. Ya Bu. Kira-kira Mbak Widya bisa bertemu lagi di hari apa dan jam berapa? Bisa nggak? Besok bisa sih Bu. Bisa ya. Jam berapa Mbak Widya? Jam segini lagi aja Bu, nggak apa-apa kok. Oke, besok di jam yang sama ya kita uh, bertemu lagi di Zoom ini. Ya boleh Bu. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Uh, Baik, saya pamit terlebih dahulu ya. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.